Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai panasnya pertarungan pilkada di Kota Bekasi. Siapa saja nantinya sosok atau tokoh yang akan maju dan dari background apa, basicnya seperti apa, track recordnya seperti apa, nanti akan kita ulik, nanti akan kita bahas. Nah, Kota Bekasi adalah kota patriot yang dimana banyak unsur, baik itu organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, intinya kota yang sangat produktif, kota yang produktivitasnya tinggi, kota sebagai kota strategis, kota perjuangan penyangga ibu kota. Nah, Kota Bekasi banyak mal-mal berdiri, banyak perumahan, banyak ruko, banyak apartemen, sehingga sangat-sangat diminati, sangat-sangat menjadi pusat perhatian karena menjadi kota metropolitan. Nah, Bekasi ini seperti miniaturnya Jakarta dengan luas lingkup yang kecil. Bekasi menjadi tempat yang paling strategis untuk seseorang mempunyai elektabilitas tinggi, untuk seseorang menjadi pemimpin nasional di kemudian harinya. Nah, ada beberapa sosok atau tokoh yang nantinya digadang-gadang akan maju di konstelasi politik Pilkada Kota Bekasi 2024. Salah satunya yang bannernya banyak sekali beredar di jalan-jalan, di ruas jalan pusat kota. Itu setiap meter ada bannernya, ada balihonya, bahkan di reklame-reklame banyak sekali bannernya sampai masuk ke dalam kampung, yaitu Bapak Mochtar Mohamad. Siapa Bapak Mochtar Mohamad? Bapak Mochtar Mohamad pernah menjabat sebagai wali kota Bekasi dahulu di tahun 2009 sampai 2012-an lah kira-kira ya, sampai pada akhirnya terjerat sebuah kasus tindak pidana korupsi, yaitu keterkaitan suap Piala Adipura. Nah, namun Bapak Mochtar Mohamad adalah tokoh strategis di Kota Bekasi. Beliau tokoh senior, beliau tokoh tua di Kota Bekasi, beliau pencipta sejarah di Kota Bekasi, salah seorang yang membawa partai PDI Perjuangan, partai besutan Ibu Megawati Soekarno Putri, berkembang dan maju sampai saat ini di Kota Bekasi. Nah, Bapak Mochtar Mohamad atau biasa kita kenal dengan sebutan M2 memiliki berbagai macam program kerja. Lebih jelasnya program kerjanya merujuk atau menyudut ke arah kemajuan warga masyarakat Kota Bekasi. Nah, sudah barang tentu nantinya bila mana Bapak Mochtar Mohamad atau M2 dapat rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan, yang menjadi salah satu hambatan daripada Bapak Mochtar Mohamad atau M2 ketika nanti mendapatkan surat rekomendasi ataupun maju, yaitu diduga akan mendapat serangan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya. Tinggal bagaimana timnya nanti, ketua tim, ketua relawan, itu menjelaskan ke akar rumput bahwasannya Bapak Mochtar Mohamad itu bukan dalam artian dia mengambil uang daerah, dia mengambil uang negara, tapi dia memberikan uang tersebut untuk Kota Bekasi biar mendapatkan Piala Adipura atau untuk kebanggaan Kota Bekasi itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana tim lah, tinggal bagaimana ketua relawan mengemas itu sehingga pada akhirnya citra baik Bapak Mochtar Mohamad itu dapat kembali pulih, dapat kembali diminati, dapat kembali dukungan dari masyarakat di Kota Bekasi. Lalu apa saja hambatan Bapak Mochtar Mohamad? Di PDI Perjuangan ingat, bukan hanya Bapak Mochtar Mohamad yang maju, tapi ada Ketua DPC PDI Perjuangan yang bannernya juga banyak, reklamenya banyak di mana-mana.
dan memiliki berbagai macam unsur relawan yang kuat di Kota Bekasi, yaitu siapa? Bapak Tri Adianto. Wakilnya Bapak Rahmat Effendi, lalu menjadi PLT, lalu menjadi bakal calon wali kota Kota Bekasi di 2024 ini. Nah, Bapak Tri Adianto memiliki rekam jejak yang menurut saya sangat bagus di bidangnya. Beliau pernah menjadi kepala dinas BMSDA, beliau pernah menjadi wakil wali kota Bekasi, beliau menjadi ketua KONI. Banyaklah unsur jabatan yang pernah digandrungi oleh Bapak Tri Adianto. Namun sangat disayangkan di masa akhir jabatannya Bapak Tri Adianto memiliki sedikit cacat lah, bahasanya bukan cacat ya, dalam artian dapat memberikan hal yang kurang menyenangkan bagi sebagian masyarakat Kota Bekasi, terkhusus para tenaga kerja kontrak, dengan menghapuskan tunjangan TKK di Kota Bekasi. Itu sangat disayangkan menurut saya. Kenapa Bapak Tri Adianto menghapuskan itu? Seharusnya di akhir masa jabatannya Bapak diem-diem aja. Bapak menikmatilah elektabilitas yang tinggi, membangun komunikasi dengan berbagai macam unsur, tidak usah mengambil tindakan yang sifatnya sebenarnya itu merugikan diri sendiri. Karena targetnya, kalau memang kita sudah punya target untuk menjadi calon wali kota Kota Bekasi, seharusnya di akhir masa jabatan tuh kita kasih yang terbaik. Ditambah TKK di Kota Bekasi itu cukup banyak, hampir 10-15% penduduk lah. Itu cukup banyak loh Pak. Sayang sekali Bapak tidak memanfaatkan momentum itu. Nah, jadi hambatan dari Pak Tri Adianto juga salah satunya, apakah Pak Tri akan mendapatkan rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan? Sebab lawannya sendiri dalam satu internal partai itu orang kuat. Bapak Mukhtar Muhammad itu orang kuat. Bagaimanapun dia tokoh, bagaimanapun dia pendiri PDI Perjuangan di Kota Bekasi, dia pencipta sejarah. Nah, itu sangat menurut saya sangat kerja keras bagi Pak Tri untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan. Nah, lalu ada siapa lagi? Ada dari Golkar, yaitu Novel Saleh Hilabi, seorang anak muda, seorang pengusaha, kemarin caleg DPR RI, suaranya hampir 56.000, mempunyai basis akar rumput yang kuat, aktif di sosial media. Cuman kekurangannya satu, apakah Novel mendapat rekomendasi dari Golkar? Nah, itu timbul pertanyaan kembali. Tapi bannernya sudah banyak di mana-mana tersebar. Novel Saleh Hilabi mempunyai basis akar rumput, modalnya dari kemarin caleg di DPR RI dia mendapatkan suara hampir 56.000. Menurut saya sangat bagus lah, produktif nih anak muda. Kalau memang anak muda suka dengan Bang Novel, silakan diusung dan didukung. Tapi ingat, lihat dulu track recordnya, lihat dulu apa yang sudah dilakukan untuk Kota Bekasi. Bagaimana sejarah perjalanan politiknya, itu kita harus lihat. Nah, terus siapa lagi di Golkar? Ada Ade Puspitasari. Ade Puspitasari orang kuat, Bos. Bagaimanapun anak daripada mantan wali kota Bekasi, orang kuat, Bos, di Kota Bekasi, Bos. Siapa itu Rahmat Effendi? Siapa yang nggak kenal Rahmat Effendi, Bos? Tokoh itu, Bos, di Kota Bekasi. Ditambah Ade Puspitasari, ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Orang kuat dengan berbagai macam pro dan kontra lah keterkaitan Ade Puspitasari. Tapi bagaimanapun di balik Ade Puspitasari ada orang kuat, yaitu Bapak Rahmat Effendi. Buset, Bapak Rahmat Effendi memiliki basis akar rumput, Bos, sampai ke bawah. Beliau itu menjadi wali kota, pejabat di Kota Bekasi hampir 18 tahun. Orang kuat, Bos. Intinya genggamannya sudah sampai kemana-mana. Cuman kita ketahui bersama bahwasannya Bapak Rahmat Effendi kemarin sangat disayangkan terjerat kasus korupsi yang membuat seharusnya elektabilitas Partai Golkar meningkat bahkan naik. Cuman sangat disayangkan. Bagaimanapun kejadian sudah terjadi, tinggal dievaluasi, tinggal bagaimana Ade Puspitasari, Bu Ade membangun elektabilitas, membangun brand personal, ngebangun brand image-nya untuk menjadi pemimpin di Kota Bekasi. Siapa tahu bisa meneruskan
perjuangan sang ayah atau sang bapak untuk memimpin Kota Bekasi di kemudian hari. Terus ada siapa lagi? Banyak nama. Ada Haji Aan, ada Direktur RSUD Kota Bekasi, terus ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ada anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Faisal. Nah, itu salah satu orang kuat, Bang Faisal. Nah, di belakangnya tuh orang sangat kuat. Cuman ya saya tidak mau menyebutkan di sini, tapi saya meyakini Bang Faisal dari Golkar ini orang kuat lah. Nah, mungkin itu saja, tinggal bagaimana kita melihat perkembangan ke depan, kita melihat gerakan konstelasi politik ke depan, karena ini situasi masih cair. Kita tunggu di Agustus ke depan bagaimana perubahan koalisi, perubahan rekomendasi, siapa yang nantinya pastinya akan mencalonkan diri, dapat rekomendasi, dapat koalisi partai. Itu kita lihat ke depan. Tapi ini menjadi gambaran politik kita bersama. Pilihlah, saya pesan, pilihlah calon wali kota yang bersih, yang mempunyai track record bagus, mempunyai sejarah panjang pengabdian untuk Kota Bekasi, dan tidak pernah terjerat atau terkena kasus tindak pidana apapun, baik itu korupsi, segala macam lah. Tinggal bagaimana teman-teman, tinggal bagaimana masyarakat Kota Bekasi menentukan pilihannya nanti di bulan November, siapa yang nantinya akan dipilih dan siapa yang nantinya akan memimpin Kota Bekasi, membawa Kota Bekasi 5 tahun ke depan. Silakan ditentukan, sebab pemimpin Kota Bekasi ke depan, ia yang akan membawa Kota Bekasi. Apakah Kota Bekasi akan maju, Kota Bekasi akan sejahtera, Kota Bekasi akan memiliki jiwa ihsan yang kuat. Nah, lupa satu lagi, ada calon kuat dari PKS, yaitu Bapak Heri Koswara. Wah, Heri Koswara nih sudah lampu hijau dia. PKS sudah memiliki calon, yaitu Bapak Heri Koswara. Heri Koswara sebagai ketua PKS di Kota Bekasi, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau orang kuat, beliau orang yang memiliki integritas, agamis. Tinggal ya silakan Bapak Heri Koswara menentukan wakilnya siapa. Saya dapat info Bapak Heri Koswara sudah dibawelin sama Presiden PKS untuk silakan langsung menentukan siapa calon wakil wali kotanya. Sebab Bapak Heri Koswara sudah mendapat rekomendasi lama. Ya, tinggal tentukanlah, lobby-lobby politik tinggal saling share aja bahasanya, bisa ngebantu apa, bisa punya kekuatan seperti apa, tinggal share aja Bapak Heri Koswara. PKS kuat di Kota Bekasi, PKS memiliki suara anggota DPRD terbanyak di Kota Bekasi, kuat, ya cukuplah memiliki peluang itu untuk menjadi calon wali kota di Kota Bekasi. Tinggal rakyat, tinggal masyarakat, tinggal warga apakah mau memilih Bapak Heri Koswara atau tidak. Tapi secara militansi warga atau militansi pendukung PKS itu menurut saya sangat kuat. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan menentukan nanti pada akhirnya warga Kota Bekasi akan memilih siapa, bergabung dengan siapa, menentukan dukungannya ke siapa. Tinggal dilihat dari sosok-sosok tersebut siapakah yang pantas nantinya akan memimpin Kota Bekasi. Semoga Kota Bekasi di bawah kepemimpinan nanti calon wali kota yang terpilih ataupun yang baru dapat membawa arah perubahan di Kota Bekasi. Ingat, pengangguran di Kota Bekasi harus diberantas. Pengangguran di Kota Bekasi harus memiliki solusi. Jangan sampai ada orang yang nganggur, ketika selesai sekolah sulit untuk mencari pekerjaan, tidak terbukanya lapangan pekerjaan, dan jaminan keterkaitan pendidikan harus ditegakkan dan harus direalisasikan, sebab itu amanah daripada undang-undang
Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.